Halo semuanya, jumpa lagi di Yaku Store Official ya. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas sebuah game bola yang ada di handphone yang paling gue sukai sekarang. Jadi saat ini gue lagi suka main game bola DLS 2022. Kenapa gue pilih game bola DLS 2022 ini? Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Tapi pertama-tama gue pengen ngebahas juga sedikit mengenai game bola lainnya seperti FIFA dan juga PES. Tapi sekarang PES berubah nama ya, jadi eFootball ya. Nanti kita bahas juga sedikit. Jadi sebelum ngebahas DLS 2022 lebih lanjut, gue pengen ngebandingin dulu grafiknya dulu ya dari tiga game ini ya. Oke, gue bakal bandingin yang pertama adalah grafik antara game eFootball dan FIFA 2022. Baru kita main DLS 2022. Oke, dan kemana-mana. Ya ini dia, kita udah ada di review dari game FIFA dan juga game eFootball ya. Jadi kita nilai sama-sama aja. Ini dari sisi warna dulu ya. Kalau kita bisa nilai ini di eFootball itu warna lapangannya jauh lebih cerah ya. Jauh lebih cerah. Bisa dilihat tuh ya, lebih halus juga. Kelihatan kayak rumputnya itu lebih hidup. Sedangkan di FIFA ini lebih pucat ya. Jadi lapangannya lebih pucat. Tapi dari sisi gerakan nggak kalah ya. Dan untuk ekspresi dari tiap pemainnya juga hebat ya, tetap bagus, dua-duanya halus ya. Bagus. Gerakannya juga oke, mantap. Nah selanjutnya kita coba nilai dari sisi ininya ya, tombolnya ya. Tombol gamenya ini tuh terlalu rame ya, terlalu kotor. Jadi dua game bola ini tombolnya tuh sama ya, jumlahnya tuh kayak apa ya, tombol tendang shootnya itu kayak cakar singa gitu ya, cukup rame dan besar ya. Dan untuk ekspresi selebrasinya sih semua bagus ya, gambar muka tiap pemainnya juga semakin mendetail. Dulu kok kita flashback bahwa perbandingan game winning dan game FIFA itu ya cukup jauh ya di PS1 terutama. Jadi di PS1 itu bisa mukanya lebih bagus FIFA ya dibandingkan oleh winning dulu ya. Jadi mukanya lebih berbentuk manusia dan juga lebih gocekannya lebih bagus. Sedangkan di winning dulu dia hanya grafiknya tuh lebih licin ya, tanpa ngelek-ngelek. Kalau dulu FIFA sering ngelek-ngelek. Tapi langsung aja kita lihat review secara keseluruhan. Zaman sekarang grafik kedua game bola ini hampir sama ya, hampir bagus. Cukup mantap. Ini dia eFootball. Gue nggak tahu kenapa ya jadi ganti nama ya dari PES jadi eFootball. Tuh gue cek kan dua-duanya ini juga bagus ya, halus. Selanjutnya sama sisi ininya ya. Nah ini lo bisa lihat tuh kursor dari eFootball gue kurang suka ya. Jadi kayak kesannya bikin kita tuh kurang kelihatan pro-nya. Jadi tiap kita mau ngoper itu kita udah punya sudut garisnya nih. Kita mau ngoper ke si A, si B itu udah ada tusukannya gitu ya. Gue nggak tahu sih bisa dihapus apa enggak menu kayak gitu. Tapi menurut gue itu kelihatan kotor dan juga kurang pro banget ya. Jadi kita ngoper tuh udah kelihatan mau ngoper ke siapa tuh, kurang bagus tuh kalau menurut gue ada kelihatan kayak gitu. Kalau tadi FIFA sih nggak ada ya, jadi dia poloskan aja ya. Oke, bagus ya. Pergerakan sekali lagi gue bilang bagus. Dah itulah plus minusnya ya. Mantap lah, kedua game ini cukup ada punya kelebihan dan kekurangan. Lanjut aja kita ngebahas DLS. Bye bye. Ya selanjutnya kita coba langsung game DLS 2022 ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Jadi dia lebih simpel ya dibandingkan dengan eFootball dan juga FIFA. Kalau kalian yang udah main kedua game itu pasti tahu ya. Ini gak gua ulas aja karena mungkin akan agak lama. Jadi gue fokus di DLS 2022 karena ini adalah game bola mainan gua ya. Oke, langsung aja kita nilai DLS dari sisi grafiknya dan lain-lainnya.
Jadi sebelum melangkah lebih jauh ya, ukuran DLS itu jauh lebih kecil filenya dibandingkan FIFA dan juga PES. Jadi kayak paling berat itu filenya itu eFootball ya, atau PES itu dia lebih berat, sekitar mentahannya aja 2,7 GB, sedangkan mentahan dari FIFA itu 1,4 GB, itu belum berkembang ya. Sedangkan DLS ini sekitar 800 MB. Tapi ini gue DLS-nya ini udah berkembang jauh ya, jadi ukurannya itu 1,4, mungkin kalau FIFA udah sampai 2 GB, apalagi kalau eFootball mungkin mendekati 3 GB kali kalau udah dimainin dengan berbagai kejuaraan United. Oke, langsung aja nggak perlu berlama-lama, kita bermain di segmen Royal Cup aja ya dulu ya. Kita nilai dulu dari sisi grafiknya. Royal Cup ini biasanya gamenya lawannya tuh random ya, kadang kuat, ada yang jago atau segala macem. Ini dia, kalau grafik dari sisi ini memang lebih rendah ya, tapi ini lebih mendukung bagi yang suka main bola dengan HP spek-spek mumpuni. Dan untuk kursornya bisa dilihat DLS ini lebih bersih ya, jadi tombol-tombolnya itu nggak banyak ya, semeraut. Dan nama kursornya yang gue suka ya, jadi kursornya itu nggak kelihatan ya, kayak tadi gue bilang kursornya tuh yang di eFootball bikin kurang pro ya. Kalau ini kan kita nggak tahu mau oper kemana, kita berhasil apa enggak operan. Ayo, bisa nggak ya nih? Oh, gue jujur sih gue nggak pro banget ya, cuman memang gue suka aja main ini. Dan sekedar pengetahuan buat kalian semua bahwa game-game di handphone ini rata-rata sepak bolanya konsepnya dream team ya, jadi kita ngebangun tim sendiri, pemain sendiri, baik 3 game bola tadi tuh semua sama aja ya, konsepnya dream team, bangun tim, bisa bikin stadion sendiri, fans club sendiri, dan lain sebagainya. Wow, gol cuy. Nah, dia bisa dilihat ya dari sisi grafik memang lebih rendah, cuman untuk kualitas game kayak gini ya tetap megang ya, dibandingin kalian main game-game emulator seperti game yang di PSP aja itu udah nggak bagus kayak game bolanya. Tapi ini game untuk di Android ini cukup oke ya, untuk yang HP nanggung ya. Dan satu lagi sama ini juga, menu-menunya tuh mudah dipahami, nggak susah transfer pemainnya. Kayaknya game-game kayak gini ini ya, waktunya itu nggak bisa di set ya, jadi waktunya tuh sama semua. Kalau bisa di set kan bisa dilamain gitu ya. Yang banyak game-game di DLS ini juga yang main sistemnya kucing-kucingan gitu, jadi kayak aduh, dia ada gol 1 tuh dia muter-muter lah ya, pusingnya ini. Tapi ini gue yang nggak serius ya, karena buat review aja. Dan game DLS ini juga sama ya, kalau online ini tergantung dari sinyalnya. Kadang-kadang kalau kita sinyalnya jelek, kita suka out sendiri, itu kadang bikin kesel kayak gitu ya, lagi seru gitu tapi out sendiri gitu ya. Gua lagi anjar. Dia post mulu lagi. Nama tim gue menang kalah biasa ya, cuman itu biasanya sering gue edit ya. Oh ya, sama ini juga gue lupa. Jadi game ini tuh punya emot. Nih emotnya kalau dinyalain tuh kadang suka bikin kesel ya. Jadi banyak lawan suka ngeledek gitu nih, kayak gitu juga kadang kesel.
jadi bisa dimatiin. Gua nggak tahu ya kalau di eFootball dan FIFA ada emote kayak gitu nggak ya, emote yang bikin kesel gitu. Wih, wow, masih ada harapan. Gol cuy. Ini gue soalnya sambil ngomong ya, jadi agak kurang fokus. Bisa gue main kayak gini tuh membisu 1000 bahasa, cuman demi review buat kalian ya gue coba ngomong. Ini gambarnya agak mengelek ya, jadinya karena suka mengelek sedikit, tapi ya masih enak lah dimainin. Kalau ngelek gini ya bisa faktor sinyal sama emang handphonenya ya. Waktunya cepet banget ya berjalannya, jadi kayak kurang lebih game ini kok tanpa out gitu totalnya sekitar 6 menitan gitu. Dan ini juga untuk gocek itu mainnya tuh kalau DLS itu gesek ke atas, gesek ke kiri, ke kanan, dan ke bawah itu area yang kosong yang tanpa tombol ya, itu bisa untuk menggocek. Jadi gocekannya juga cukup keren-keren ya. Tunggu nih, gue lagi nggak dapat bola. Udah ini mah dia menang dah. Untuk ekspresi mukanya ini agak-agak flat ya dibandingin eFootball sama FIFA, ini lebih flat. Dah, kita kalah aja ini, 2 menit tambahan ini juga nggak berasa 2 menit itu cepat banget ya. Nah, dia buang-buang waktu lagi. Ya udah, biarin ya, dia seneng. Kita kasih emot tepuk tangan dulu. Nah, yang emot-emot begini bikin kesel kadang. Oke, gitu aja. Jadi kita sekilas aja untuk review gamenya. Jadi gue kenapa pilih DLS, satu, gue menyesuaikan dengan daya kemampuan handphone gue, karena gue bukan gamer-gamer yang penuh dengan dengan isi game ya HP-nya. Jadi game gue jujur aja DLS aja untuk game Android ya, sisanya gue game ada emulator untuk Super Nintendo. Lebihnya lagi gue kebanyakan aplikasi online shop ya, jadi biar gak memberatkan handphone. Jadi gue untuk hobi sepak bola gue nggak hilang, gue main ini aja, main DLS. Ini ada menu karir buat sekilas yang belum tahu. Ini My Club, ini kalian bisa bikin stadion, ini update, rekrutmen, training, betul-betul kayak inilah membangun tim sendiri, jadi manajer dan juga jadi pemain. Ini tuh transfer pemain, nih transfer pemainnya juga random ya tampilan yang dikasih ya. Ini live, tadi kita bermain online ya, live ya. Ini gue masih tier 11 ya, gue naik turun dulu 10 11 12 10 11 12 gitu aja ya. Hebat kalian bisa nge-tier 1. Exhibition nih bisa untuk bermain offline ya, buat kalian yang mau sekedar iseng-iseng bisa main offline ya. Dia main offline ini biasanya lebih mudah ya, lawannya tuh go on, tapi nggak ada nge-lag-nya karena offline ya. Terus ini bisa ganti baju ya, warna baju, nama pemain. Ini bisa macam-macam lah ya, ganti baju, warna pemain, ganti emot tadi buat ledek-ledekan. Nah, ini ada poin-poin juga kalau kita menang dan kita kalah juga ada uraiannya. Ini kalau menu more ini highlight nih, highlight ini kita bisa buat gol bagus kita simpan nanti masuknya ke highlight. Training buat latihan, karir, ini dia bisa lihat trofi yang udah kita dapat. Nih trofi gue nggak terlalu banyak ya, karena gue nggak fokus main untuk memenangkan juara, hanya iseng-iseng belaka. Udah gitu aja penjelasan gue mengenai DLS 2022. Ya, jadi gitu aja review gue mengenai ketiga game sepak bola yang ada di handphone ini yang lagi naik daun, yaitu FIFA,
eFootball dan juga DLS. Oke, kayak gimana tanggapan kalian ya? Tentu mempunyai reaksi yang berbeda-beda ya. Saat ini gue memang lagi suka main DLS 2022. Oke, bagi yang suka bisa share, like, and comment. Bye-bye. Ditunggu review game atau aplikasi lainnya. Dadah.